smoke while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Jadi apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Metabolisme dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau senyawa yang berkaitan dengan protein. Sifat enzim yang pertama, biokatalisator, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi terjadi dalam tubuh. Yang kedua, bekerja spesifik. Satu jenis enzim hanya dapat merubah satu jenis substrat. Yang ketiga, reversible, bekerja dua arah bolak-balik. Komponen dari enzim yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim tersusun dari protein dan juga bersifat labil terhadap suhu dan pH. Gugus protestik bukan protein dibagi menjadi kofaktor, molekul anorganik, koenzim, molekul organik. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, berguna untuk menghasilkan energi. Contoh proses katabolisme adalah respirasi. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Anabolisme merupakan pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Biasanya proses ini memerlukan energi. Contoh proses anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik gula dari zat organik H2O dan CO2. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua cara, yaitu teori lock and key dan teori in the speed. Pada teori lock and key, enzim diutamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim dapat berkaitan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada teori in the speed, sisi aktif enzim bersifat fleksibel, sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, enzim ini memiliki penghambat yang disebut dengan inhibitor. Inhibitor ini ada yang bersifat kompetitif dan juga non-kompetitif. Pada sifat inhibitor kompetitif ini, zat-zat menghambat mempunyai struktur mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, zat penghambat dengan substrat saling berebut untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada sifat-sifat inhibitor non-kooperatif kompetitif, penghambatan dipicu oleh peningkatan zat penghambatan pada sisi alas tarik, sehingga sisi aktif enzim berubah. Akibatnya substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat.